Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya dan Ustadz Sajat lagi nungguin Ustadz Bendri. Kalau kita manggilnya sih Ustadz Ajo Bendri, sebenarnya Ajo itu panggilan ya. Tapi ulang Ustadz Ajo Bendri, sebenarnya bukan Ajo Bendri ya, abang ya. Jadi Ustadz Bendri janjian hari ini mau ketemu. Kita pingin tahu lebih dekat dengan beliau, pingin kenal lebih akrab ya. Karena bukunya Fatherman, kemudian konsep penyampaiannya ya lucu, kemudian juga membuat kita tergerak untuk beramal soleh, terutama di rumah tangga. Jadi kalau dengerin kajian-kajian Ustadz Bendri itu kayak ngetawain diri sendiri loh, Bi. Nah itu ya, kan kita ketawa tapi ngetawain kebodohan kita ya dan kefakiran kita. Dan terutama buat yang pasutri ya, hari ini memang ini harus ditonton sampai selesai. Dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa mendapatkan banyak kebaikan ya. Kita masih nungguin Ustadz Bendri ya. Insyaallah ya. Itu dia. Datang. Alhamdulillah. Sip, mantap. Oh iya, benar. Yuk, Mi, kita jemput. Alhamdulillah, Ustadz Bendri, alhamdulillah, masya Allah. Jarang-jarang bisa ketemu Ustadz Bendri secara langsung ya, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Ketemunya di kebun. Lama nggak ketemu. Gimana Ustadz, macet Ustadz? Enggak, lancar sih. Masya Cuma Allah. tadi harus sama keluarga dulu lah. Wah, alhamdulillah. Hari ini kan kemarin ada Jadi dari luar. memang benar Mi, ini walk the talk. Jadi ngomong keluarga, selalu bersama keluarga. Iya. Jadi ini juga datang bareng sama keluarga. Iya. Jadi iya. benar-benar fatherman tuh benar fatherman. Masya Lagi belajar juga, belajar observasi. Tapi kamu juga sama kok Fatherman. Oh gitu, asik. Masya Allah. Harusnya pakai topi yang sama Oh, kayak Ustadz. Iya kan dikirim. Request topi. Allah. Lupa lagi. Itu kode. Ya, insyaallah lah. Ustadz, jadi buku Fatherman udah berapa cetakan sekarang? Udah 16.000 lebih ya. Allahu Akbar, mantap, 16.000. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Ustadz ya, setiap yang baca benar jadi ayah gitu Ustadz. Insyaallah. Anda baca tuh sampai selesai. Iya, insyaallah. Ini Masya lagi Allah. mau terbitin yang ketiga, insyaallah. Ada lagi? Sudah yang kedua online. Ya, Yang kedua e-book. Oh, E-book kan e-booknya. gratis. Heeh. Yang ketiga ini buat ayah-ayah yang jarang pulang, namanya judulnya Ayah Pengembara. Ayah-ayah yang jarang pulang, ternyata ayah jarang pulang tuh bisa loh mengasuh anak, karena sejarah dari ayah zaman dulu juga banyak yang jarang pulang. Jarang pulang, iya. Tapi bisa anaknya sukses. Nah itu. Nah itu yang mau Ya kita buktinya Ismail jarang ketemu Iya, ayahnya juga. betul, Jadi itu. betul. Dan beberapa kitab jelaskan ada ayah yang pulang 17 tahun sekali. Allahu Akbar. Ada ayah pulang 30 tahun sekali, tapi anaknya jadi ulama. Iya. Karena memang salah satu kelebihan ayah itu mengasuhnya adalah indirect, nggak langsung dia, tapi Mi, berarti berbekas. boleh Habib jarang pulang Mi. Emang sekarang juga udah jarang pulang. Yang jelas jarang pulang harus on mission. Oh. Jangan sampai jarang pulang mana? Ayahnya lagi naik Brompton. Wah, Brompton. Lagi goes sepeda, nggak mau pulang. Nah, itu mah beda ya. Itu bukan on mission. Kalau ayah jam apa? Abimu sedang mencari pahala besar untuk keluarga. Gitu. Jadi dia berdakwah. Betul. Atau dia mencari nafkah. Jadi itu membuat anak ada rasa bangga, kagum. Karena dulu kalau ketika Nabi Ismail bertanya sama ibunya, ayahnya siapa? Dijawab, inna abaka siddiqon nabiyan wal imam muwahhidin. Ya. Bapakmu seorang Siddiqon, nabi yang jujur, nabiyan. pemimpin orang-orang bertauhid. Allahu Akbar. Jadi itu jangan sampai Jadi nggak ada di anak-anak. ibu itu menjelaskan visinya bahwa ayahmu tuh orang hebat gitu. Betul. Dan memang ayahnya keluar itu bukan main-main. Kalau sekedar. emak-emak zaman sekarang justru dikata-katain, tuh bapakmu itu makanya nggak pulang-pulang. Itu yang bahaya. Oh. Makanya kenapa seorang ayah ketika dia jarang pulang, dia memastikan bahwa dia tidak pulang, tapi dalam on mission buat keluarga juga. Masya Allah. Kan pahalanya buat di luar itu untuk di keluarga juga. Yang kedua, dia ketika di rumah jelas sosok yang mampu memberikan hak keluarga. Ini kadang udah jarang pulang di rumah malah main handphone. Nah, itu kebanyakan gitu. orang. Aduh, ini bapak-bapak ada kayak gitu. Nah ini rencananya kapan
Iya, terbit yang keluar lagi, iya, Ustaz. Tat. Mudah-mudahan ini akhir tahun inilah. Akhir Masya tahun ini Ini Allah. sudah harapannya. sedang proses. Iya, iya, iya. Orang Kan pertama anak wah, amin insyaallah. Jadi Sekalian topi ya, Tat, Sekalian jangan topi, kaos. kayak mau kampanye. Ustaz, jadi kalau misalnya awal konsep tuh kenapa sih orang tuh kenalnya Ustadz Bendri gitu ya. Dulu tuh Ana masih ingat antum ngisi di masjid-masjid anak-anak muda dulu ya. Betul. Anak-anak bahkan dulu sih lebih banyak kepada ya saya pertama kali kenal Ustadz Bendri itu kajian-kajian pranikah malah Iya, betul. tentang apa namanya laki-laki perempuan pacaran segala Iya, macam betul. gaya hidup anak-anak muda tuh di Al Azhar Iya, ya kan. betul. Nah kemudian berkembang ke sini loh lebih kuat ke parenting. Sebenarnya awalnya gimana Ustadz kok bisa lebih fokus seneng Iya. gitu ke parenting, coupling gitu? Masya Allah ya. Heeh. Yang pertama adalah anak tuh dari SMA dicemplungin sama seorang kiai namanya Kiai Haji Yusuf Supendi, guru pertama Allah. almarhum. Oh, ya, Ya. Allah ya Rahab. Iya iya beliau Itu guru wafat. pertama tuh yang beliau minta anak jadi kepala sekolah di sekolah yang beliau bikin. Jadi kepala Oh. waktu SMA jadi kepala SD. Oh, jadi gitu. Iya, terus dipaksa lah untuk bagaimana katanya anak-anak seneng nih kalau pas sekolahnya nggak ada jarak Jadi sama kepala sekolah SD dulu. namanya Madrasah Dini Alternatif An-Nasr An-Nasr di di mana? daerah Ustadz? Kalisari, Jakarta Timur. Kalisari. Oh. Nah, makanya beliau minta anak masuk ke Masya Allah. mahatnya sebagai privilege ya walaupun masih SMA, jadi udah kuliah di mahat ya sorenya. Nah, setelah itu dibeasiswakan ke Saudi. Oh. Ada Syekh Qodiri waktu itu datang Masya Allah. minta tazkiyah beliau. Mm-mm. Qadarullah keburu ikut UMPTN karena amanah orang tua. Ya. Lulus di VCI. Lulus Saudinya? Nah, Saudinya pas semester 3 baru dapat jawaban suruh terbang ke sana. Oh Tapi gitu. orang tua udah kadang memutuskan UI-nya beresin. Oh, UI-nya bereskan. jadi akhirnya. malah lebih milih UI. Ya karena kan permintaan orang tua kan. Setelah itu aktiflah di Mahat dapat beasiswa dari AMCF. MCF ya. Mahat Utsman bin Affan pertama kali di dekat rumah Bambapus. Masya Nah, Allah. selama kuliah itulah Jadi ternyata, sambil kuliah UI, kuliah sambil Mahat, Masya ya, Allah. siangnya dan aktif di pembinaan anak jalanan di daerah Kampung Liok Depok. Oh iya. Nah, gara-gara aktif pembinaan anak dimulai dari pimpinan sekolah, kemudian Kampung Liok itu, Bu Eli Risman bikin konseling anak remaja tahun 2002. Iya, wih 2002 nih. Ya, jadi Kita aja belum nikah. Belum ketemu Belum lagi. ketemu. Bu Eli Risman minta banget supaya ada lah laki-laki karena selama ini konselor itu perempuan. Iya. Akhirnya tanpa pelatihan diminta lah supaya datang aja masuk nggak apa-apa, langsung datang tanpa pelatihan disuruh turun ke lapangan. Disuruh nanganin anak-anak yang kecanduan pornografi, anak-anak yang macam-macam dari di situ awalnya, Masya Allah. Akhirnya kenal Bu Eli, di situ ketemu Jadi Ayah udah Irwan. lama ya kenal Bu Eli mah dari udah lama. Pertama kali beliau bikin konselor remaja. Iya, sementara Nah, kita baru makanya. kenal-kenal sekarang orang-orang Bu Eli Risman, Bu Eli Akhirnya setelah beliau minta, lebih banyak dulu diturun di jalanan. Dulu termasuk sama salah satu yang dulunya masih bersih namanya Ade Armando. Dulu dia orang yang dia tuh orang yang dulu justru semangat juangnya sama kayak kita. Nah, ini baru tahu. Dia saya dulu sama dia itu. Story Antot loh nih, nggak pernah Saya sama diceritain dia loh. itu Ini termasuk- untung loh teman-teman yang nonton nih. Dulu saya sama dia termasuk yang Jadi udah kenal. udah kenal karena kan dulu dosen di FISIP dan beliau yang sangat concern kepada isu anti pornografi. Mintalah saya turun ke lapangan berbekal ilmu makanya parenting. bener ya, minta dijaga hati Gitu itu ya. Beliau tuh yang sangat menjaga banget. Beliau istrinya kan sangat satu dosen juga. Kenal baik lah. Keluarganya Hanif, lurus gitu ya. Allah Akbar. Allah alam sekarang Sekarang seperti ini. Kok begitu ya sekarang? Kita juga nggak tahu. Saya Islam tapi saya nggak percaya syariat Islam. Saya Waduh. gimana Ustaz? Makanya waktu ngeliat, Kayaknya perlu masih antum inget- datangin masih dinasehatin inget deh kayaknya. memori waktu dulu perasaan dulu Nggak gitu kita ya. nggak gitu entah apa kan gitu kan. Ya Allah Tapi ya mudah-mudahan itu ya. namanya hidayah itu Hidayah, kan. Masya Doain kita Allah. selalu doakan Sama-sama, Ustaz. Allah. Duh. Kita yang hari Oh, ini jadi sedang tahun 2000 berbicara kebaikan gitu. Jadi 2002 udah memang udah biasa Udah terjun dulu ke dunia anak. terjun ke dunia anak. Dulu kita termasuk menginvestigasi kasus komik pertama di bahasa Indonesia yang komik porno. Apa itu namanya? Namanya komik Caur. Caur. Komik Oh. Caur itu komik komik yang stensilan. dibikin Iya, bukan komik stensilan. stensilan. Jadi komik ini dibikin oleh salah satu anak IKJ Yep. yang memang dia bisa laku satu kali terbit itu 20.000.
ke beberapa, dan kita tahu Dan pasarnya. di zaman itu saat ya internet kan belum Betul. belum marak ya, sosial Betul, media belum betul. banyak. Makanya concernnya Bu Eli Risman karena waktu itu lebih banyak, kenapa orang tuh hanya fokus kepada narkoba yang dipakai buat ini, ada narkoba lewat mata yang belum kenalkan itu lewat pornografi yang ternyata kerusakan lebih parah daripada lebih parah. narkoba itu. Jadi karena itulah beliau berpikir nih kayaknya harus penguatan keluarga nih. Iya. Jadi karena basicnya lebih banyak di konselor anak dan remaja, kemudian ketika menikah tahun 2007 dipertemukan sama istri nih seorang psikolog. Iya, iya. Beliau kan juga menangani banyak anak dan juga masalah isu keluarga. Barulah kita paham kayaknya harus ada yang kita bereskan nih. Salah satunya apa sih sumbernya? Nah, Bu Eli mengarahkan kita, cobalah kamu angkat isu keayahan. Betul, betul. Karena kenapa? Karena semua yang kita temui di lapangan itu semua merujuk kepada ayahnya nggak terlibat, ayah nggak terlibat. Kenapa mereka? Jadi krisis ayah tuh. Iya, justru Bu Eli itu kalau saya bicara kan manggilnya nak ya, nak kalau Masya ibu Allah. yang bicara. Udah kayak anak sendiri. Iya, Ya. kalau ibu yang bicara orang nggak percaya karena ibu perempuan. Ibu perempuan. Sementara kalau kamu adalah Benar, seorang ayah laki-laki, orang percaya. Betul. Gitu. Saya pernah Ustaz, ketemu langsung sama beliau, saya Ustadz Feli ketemu Bunda Eli Risman, sampai Bunda itu nangis. Tolong Ustadz, tolong gitu, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Indonesia ini krisis ayah Ustadz gitu. Tolong dalam setiap tausiah Ustadz, tolong jewer tuh para ayah, karena ayah ini yang paling lalai, bahkan menjadi ya bisa dibilang sumber utama, nggak jelasnya arah rumah tangga gitu. Jadi sejak itu kemudian banyak menulis atau gimana Ustadz? Iya, jadi setelah itu ketemu sama Ayah Irwan kan. Ayah Irwan tuh sebenarnya ketemu dari tahun 2002. Iya. Waktu sama Tim Bu Hati. Cuman karena dulu saya konselor, beliau pembina. Begitu kita berpikir mau lebih berdakwah lebih luas keluar yayasan kita dan Bu Hati, kita akhirnya mendirikan Yayasan Langkah Kita berdua. Oh, itu. Dan sepakat bahwa kita fokus ke bidang isu keayahan. Akhirnya kita bikinlah lembaran Jumat pertama yang kita sebar ke 100 masjid perkantoran, isinya tentang ayah. Buletin ya? Buletin. Masya Allah. Namanya Buletin Sahabat Masih Ayah. ada sekarang? Masih ada, tapi nggak terbit. Tapi maksudnya dokumentasinya sejarah ada buletin itu udah kita bikin ke 100 masjid perkantoran. Untuk kita Jumatan khusus dibaca ayah. Dibaca ayah. Keren banget. Karena kita tahu majelis di mana ayah ngumpul itu hari Jumat. Isu Jumat, benar Ustadz. Ya, ayah kan mau nggak mau calon ayah dan ayah ketemu di situ. Dan saya sudah mengatakan khotbah saya harus tema tentang ayah, tema tentang keluarga, penguatan lagi peran ayah setiap khotbah. Jadi ngambil sesuatu yang mungkin para ayah bilang, oh kok nggak pernah dibahas nih, kok dibahas di sini gitu. Kita justru ngambil di khotbah Jumatnya itu, karena itu kan majelis di mana ayah dipaksa hadir karena syariatnya. Mau nggak mau kita harus ngomong di situ. Memang pada saat kita ngomong gitu, mereka kaget baru kali ini nih ada yang begitu baca lembarannya selain kita sisi syari, kita lihat dari sisi psikologisnya. Dan lembarannya berwarna, free, gratis, kita antar langsung. Tapi 4 episode kita diakali sama kurir yang justru ngambil uang kita seolah-olah ini tapi ditaruh di gudangnya. Waduh. Kita langsung agak kecewa gitu, tapi akhirnya kita pakai dan yang jalur resmi lah, akhirnya sampai 20 episode lebih lah kita. Bagus tuh. Berhasil gitu, dan kita pakai dulu prinsipnya pokoknya dana dari kita untuk kita berikan ke umat. Kita terbitkan langsung. Jadi lembaganya nama Sahabat Ayah. Jadi akhirnya Ustadz lebih fokus dan concern ke problematika keluarga ya, dan karena juga memang karena basicnya karena Bu Eli lebih banyak setiap ada masalah anak saya suruh turun. Oh gitu. Ya, misalnya ini ada yang ini kayak misalnya ada anak pengusaha yang kabur misalnya, biasanya mengontak Bu Eli bilang ada yang nanganin, bisa turun. Misalnya ada yang anak salah satu petinggi partai misalnya, kita tahu tuh bermasalah, kita kontak, kita lakukan observasi dulu masa di mana, kita jadi konselor, kita melakukan konseling ke anaknya, ke orang tuanya gitu ya. Iya. Ana ingat saat waktu antum ngisi bareng sama kita di Cinta Quran, antum pernah bilang saya berani pastikan, hampir dipastikan bahwa anak perempuan yang krisis hubungannya dengan ayahnya, nggak komunikasi, nggak terjaga hubungan ke ayah dengan anak perempuannya, pasti anak ini bermasalah.
Itu survei terus bisa Itu dikuatkan ada secara risetnya, ada risetnya, ada beberapa ahli termasuk kenapa Sat? di Profesor Umay Johari di University Putra Malaysia, tempat kami sempat belajar ke UPM sana. ya. Jadi dia ngambil S2, kita sempat ke Malaysia. Mm-mm. Itu sempat membuat itu salah satu tesisnya relationship between father and daughter. Nah, beliau memberikan banyak sekali argumentasi secara riset ilmiah bahwa ketika anak wanita tidak dekat dengan ayahnya, memang efeknya itu dua. Satu, dia mudah jatuh cinta kepada sembarang cowok ketika dosa BG. Aduh. Yang kedua, dia gampang menggugat cerai ketika berkonflik dengan suaminya. Oh itu. Salah satu faktor kenapa banyak wanita menggugat cerai. Gugat cerai. Salah satunya adalah tidak punya historikal sosok laki-laki yang baik, sehingga ketika sekali suami melakukan kesalahan, kesimpulan cuma satu, emang semua cowok tuh brengsek. Semua laki-laki itu brengsek karena dia punya kekecewaan mendalam sama laki-laki sebelum suaminya. Iya, Kekecewaan itu adalah kepada ayahnya. Itu membuat dia berpikir ya udah nggak usah diharapkan lah laki-laki seperti itu. Jadi Nah itu kan tadi dari sisi anak perempuan. Nah, kalau anak laki-laki yang hubungan dengan ayahnya juga ya kalau anak bermasalah, laki-laki secara perilaku seksual menyimpang itu lebih banyak. Kalau dulu, jadi karena dulu pernah di lapangan, dulu pernah ngisi pengajian khusus kaum gay, dulu pernah melakukan edukasi atau pendampingan sama teman-teman yang LGBT gitu ya. Kita cuma nanya, itu boleh dibilang bukan sekedar riset, cuma survei aja nanya-nanya. Dan hampir semuanya 100% menjawab nggak punya figur ayah. Jadi sampai kalau sempat kita ngasih challenge tuh sama beberapa orang, coba deh lihat kalau ada orang agak kemayu-kemayu menurut kamu gitu ya di jalanan. Coba ya ngobrol hubungan dia sama bapaknya. Tulang lunak ya? Iya, lelaki presto atau Presto. lelaki bertulang lunak. Pasti ada masalah dengan ada masalah sama ayah. Pasti ada masalah sama ayah. Jadi dia nggak dapat figur ayah sehingga membuat dia mau identifikasi dirinya, ayah mau ngomong saya perempuan gitu. Saya nggak mau jadi ayah. Makanya kan salah satu yang paling berbahaya di pengasuhan itu adalah 80% itu persepsi. Pengasuhan itu 80% persepsi, 20% stimulasi. 80% persepsi, 20% stimulasi. Makanya ayah jarang pulang, itu bukan berarti membuat anak itu nggak bakalan rusak. Selagi anak merasakan bahwa ayah jarang pulang, tapi ayah itu sosok yang hebat, sosok yang peduli, sosok yang pemberani, sosok penyayang. Yang jadi masalah adalah ayah yang jarang pulang itu ketika anak bilang, ayah jahat, nggak pernah sayang sama aku, ayah itu cuek, lebih pentingin pekerjaannya. Itu persepsi. Itu persepsi. Dibangun. Nah, makanya kenapa ayah yang jarang pulang itu dia harus membangun persepsi lewat 3 hal. Satu, lewat apa yang didengar anak tentang ayahnya. Makanya anak mendengar anak tentang ayah itu dari ibu. Makanya kenapa nggak boleh curcol ibu tuh. Nggak boleh bilang abi kamu. Dengerin. Abi kamu tuh nggak pernah percaya, udah ngomong banyak janjinya. Gitu. Nah itu nggak boleh. Yang kedua adalah dari orang terdekat dari ayah, rekan kerja. Makanya kenapa ayah tuh nggak boleh membuat misalnya sama teman-temannya kasus, nanti anak malu sendiri. Anaknya Pak ini ya yang tukang colong itu ya. Itu. Makanya persepsi anak itu dari apa yang didengar. Makanya kalau misalnya anak Ustadz Fatih, ya Allah, abi kamu tuh banyak banget ininya. Orang langsung anak tuh bisa, wah abiku orang yang dibanggakan. Itu persepsi itu dibangun pertama apa yang didengar. Makanya kenapa? Jangan pernah mengecewakan tim kerja, jangan pernah berkhianat sama teman, jangan berkhianat sama masyarakat, karena larinya nanti ke pengasuhan. Ayah yang dikenal bahwa sebagai musuh masyarakat itu membentuk malu saya sebagai anaknya, itu membuat aku nggak mau kayak ayah gitu. Itu bahaya. Kedua, apa yang dilihat. Jadi apa yang didengar itu sudah. Yang kedua apa yang dilihat. Ketika bertemu dengan ayah bisa menunjukkan tidak bahwa bentuk kepeduliannya, cara dia menyapa, cara dia memperhatikan. Makanya kenapa ayah harus belajar bagaimana mentreatment anak berdasarkan tumbuh kembang usia. Anak TK beda dengan anak usia remaja gitu. Oh ternyata asik ya sosok ayah ketika bertemu. Walaupun jarang pulang tapi asik. Kayak Ibrahim jarang pulang tapi dia bisa mentreatment anaknya gitu. Nah yang ketiga, apa yang diprasastikan oleh ayah. Misalnya ayah punya foto yang ketika anaknya nanya, Umi ini Abi waktu di mana nih? Abi nih waktu dakwah di Rusia. Itu waktu Abi nih musim dingin. Abi udah jauh banget neneknya. Kagum. Ini papa di mana? Lagi dia papa tentara. Ini papa lagi membebaskan misalnya dari pemberontakan misalnya Timur dengan Indonesia, ini ayah berjuang. Jadi anak bangga, wow.
prasasti itu termasuk piagam penghargaan dari negara atau dari Jadi pokoknya ditanam ayahmu tuh hebat. hebat. Makanya ayah itu walaupun ayah jarang ketemu. Itu. Makanya kenapa foto ayah yang ditampilkan itu sebenarnya bukan dalam rangka apa-apa. Ibrahim itu ketika membangun Ka'bah itu sebenarnya prasasti tinggalkan ke anak-anaknya. Ya, betul, itu prasasti. Ketika Ismail bilang, ketika dia nanti bercerita bahwa ini adalah bangunan yang ayahmu diperintahkan Allah untuk membangunnya. Dan ini yang membuat nanti seluruh masyarakat sedunia berkumpul. Itu yang menjadi prasasti. Luar Makanya biasa. ayah itu, sekali lagi keayahan dalam Islam itu adalah dia harus mampu membangun 80% persepsi bahwa ayah jarang pulang nak, tapi ayah di tengah kesibukan ayah, engkau bagian ayah yang engkau harus mengetahui bahwa ayah sedang mengumpulkan banyak jejak untuk kita ke surga bersama-sama. Gitu. Itu yang dilakukan. Kira-kira Mi Abi udah kayak gitu belum ya? Kita tanya sama anak-anak ya. Ya itu paling penting. Ustaz, saya tuh teman-teman nih, benar-benar bagi saya ya, karena saya ayah gitu ya, dan saya ayah jarang pulang nih. Ini penting, Ustaz, karena memang ya alhamdulillah sih istri selalu menanamkan bahwa ya ayahmu itu seperti ini, sehingga anak tuh ada kebanggaan ya, dan merasa bahwa walaupun ayah nggak ada, sebenarnya ayah tuh sedang melakukan tugas besar demi kita bersama, gitu ya. Nah, pertanyaannya lagi, Ustaz, masalahnya kan nggak mudah bagi ibu, bagi istri, ketika kemudian dia itu ayahnya jarang di rumah, tapi ada luka, nggak dinafkahi. Nah, itu gimana, Ustaz, membenahi istri ketika kemudian ayah sudah jarang pulang? Iya. Gitu. Makanya memang salah satu fokusnya kenapa ayah itu sebelum jadi ayah yang baik dia harus jadi suami yang baik. Bahwa dia harus memulai dari hal itu. Kenapa Quran ketika mengajarkan doa dan surah Al-Furqan itu sebelum zuriyatina azwaj dulu. Robban hablana min azwajina wa zuriyatina. Jadi dia harusnya memahami bahwa Allah sendiri mengajarkan minta kepadanya ada pasangan yang romantis. Azwaj itu kan jamak dikata zauj. Kalau Quran itu kan ada terminologi, ada imro'ah, ada zauj. Nah, zauj atau azwaj itu terminologi pasangan yang sudah ideal. Kita berharap kita sudah punya keridoan, dan yang jelas kan pasangan yang ideal itu bukan pasangan nggak pernah konflik. Tapi pasangan yang saling ridho. Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar, Hajar itu pertama bertanya heran kan, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Tapi ketika dia menyadari bahwa suaminya ini meninggalkan bukan yang sebagian laki-laki bilang karena dia sekedar, gue capek bosen, gue lagi punya hobi gitu. Tapi enggak, istrinya menyadari nih on mission. Allah amaruka bihadza. Apakah Allah memerintahkan engkau? Ketika dia Ibrahim menjawab, "Na'am." Disitulah istri menyadari bahwa dia menikah dengan sang laki-laki yang bukan sembarang laki-laki, punya misi dan dia harus menyesuaikan misinya itu. Maka dia bilang, "Berangkat suamiku, aku ridho." Kata kuncinya di ridho. Makanya ketika istri dalam hal ini nggak ridho, walaupun tidak berimbas kepada syar'i, kan suami nggak butuh ridhonya istri, tapi nggak berimbas kepada syar'i, tapi berimbas pada pengasuhan. Istri yang ketika tinggalkan nggak ridho, dia akan curcol terus itu sama anaknya. Itu. Abi kamu nggak tahu udah jelas bodoh amat dah, udah nggak usah nanya-nanya lah, kita hidup aja seolah-olah nggak ada abi kamu. Nah, itu bahaya tuh, karena dia nggak ridho. Tapi ketika anaknya bilang, kok abi nggak pernah pulang, sabar. Abi kamu tuh kalau udah di luar itu dia sedang mencari pahala yang besar buat kita. Percaya deh, suatu saat ketika udah pulang dia akan menjadi sosok yang akan membantu kita untuk menjadi keluarga yang akan kumpul di surga. Jadi kalau ridho tuh berusaha untuk masalahnya adalah makanya sering kalau ditanya emang butuh ridho istri. Ridho istri tidak mempengaruhi sisi syariat, tapi ridho istri mempengaruhi bagaimana kita mengasuh anak kita. Itulah kata kunci dari. Jadi berhubungan ya? Berhubungan. Iya. Ridhonya istri, pengasuhan. Jangan mentang-mentang gini, saya suami ya. Kamu ikut. Saya nggak butuh ridho kamu. Bukan. Kalau kamu nggak butuh ridho saya, kamu akan membuat anak-anak membenci kamu. Kan tambah sadar kan gitu. Itu egois banget sih mentang-mentang. Akhirnya anak-anak berpikir, saya nggak mau punya bapak yang kayak gini gitu. Makanya salah satunya sikap kita terhadap istri, kelembutan, memahami perasaannya, itu membantu banget nanti istri menjadi PR-nya kita. Jadi sebenarnya salah satu peran istri itu adalah PR, dan PR-nya istri itu kan nggak bisa bohong, nggak bisa bilang kamu tuh ngomongnya baik, jangan sampai dia mau bilang gini, bapak kamu baik banget, baik, gitu. Tapi bahasa tubuhnya tuh nggak sinkron gitu ya. Anak nggak percaya, masa iya bapak baik, tapi emak tuh kayak tertekan. Lemah nangis terus. Iya, tapi kalau misalnya dia cerita antusias,
Heeh. Tapi kamu tuh kalau misalnya udah sekalinya Dan anak juga ngerasa sih, Ustaz. ngerasa. Ibu ini ngomongnya bener. Iya, karena kan kelihatan Iya sih, ya benar sih. bahasa tubuhnya, Iya, bagaimana yang diungkapkan tuh tulus dari hati. Iya, iya. Makanya sebelum jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik. Masya Allah. Jadi nggak bisa. Dan makanya sejarah orang-orang soleh zaman dulu itu sebelum meninggalkan istrinya, dia pastikan istrinya itu dalam keadaan yang terbaik. Masya Allah, Iya, PR misalnya, banget, PR banget. Kayak misalnya apa salah satu ulama yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dan kitab Syiar Alaman Nubala namanya Robi Ar-Ra'i. Robi Ar-Ra'i ini gurunya Imam Malik. Masya Allah. Beliau itu punya ayah yang 30 tahun gak pulang-pulang. Nah, ayahnya ini mujahid yang sebelum meninggalkan istrinya, dia itu memastikan istrinya itu ridho pada dirinya. Dia bilang, aku tuh akan pergi mencari pahala syahid. Ya, yang kalau aku syahid 70 anggota keluarga dapat dan kau salah satu yang dapat pertama kali. Jadi istrinya merasa sebelum pergi yang kedua, dia bilang sama istrinya, ini ada bekal untuk dirimu supaya engkau tidak perlu khawatir. Uangku tinggalkan untuk kau menjalani kehidupan setelah ini. Aku nggak tahu aku pulang atau enggak, tapi aku pastikan kau bahagia. Dan di zaman itu ya. 30.000 dinar itu besarnya, kalau sekarang 120 dinar loh, bukan dirham ya. 120 Emas miliar. Ditinggalin. Lah kita ATM dibawa, semua dibawa. 120 miliar buat kamu nih. Ya Allah. Jadi dia tahu bagaimana ketika sadar bahwa ada hal yang kurang, pastikan istrinya nyaman untuk beberapa hal. Karena harus ada kompensasi. Kan selalu dua, kalau kompensasi materi nggak ada, minimal kompensasi sisi psikis gitu ya. Jangan pernah menyakiti. Udah tahu kita kurang, udah gitu nyakitin lagi, mukulin, ngomongnya kasar, mukulin. Aduh, itu. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Waduh, ini semuanya nampar saya banget nih sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pemimpin rumah tangga. Jadi teman-teman semuanya ini luar biasa ya. Jadi masalahnya semuanya berkaitan. Membahagiakan istri itu akan membahagiakan anak-anak. Kebahagiaan anak dan istri akan menguatkan suami di jalan kebaikan. Sehingga suami tenang. Pantes di zaman-zaman kejayaan Islam, suami-suaminya itu memiliki prestasi besar. Al-Fatih bisa fokus naklukin Konstantinopel, Salahuddin Ayyubi bisa seperti itu. Ternyata rahasianya rumah tangganya aman. Betul. Aman. Nah, makanya nggak bisa kita jadi pemimpin hebat untuk skala luas kalau tidak mulai dari pemimpin hebat di skala yang kecil. Keluarga itu kan sebenarnya lab kepemimpinan kita di sesi berikutnya. Jadi jangan sampai di lab kita ini kita kecil justru, aja udah gagal. Iya, gagal. Kalau istilah Quran itu kan wa'atidal qurba haqqahu, ya. Berikanlah hak khususnya kepada orang terdekat. Jadi jangan sampai kita ingin peduli sama rakyat yang jauh, tapi yang terdekat anak sendiri nggak kepegang. Maka Rasulullah ketika mengatakan bagaimana khairukum li ahlihi, itu sebenarnya untuk memberitahu bahwa kalau sukses di bidang ini, engkau akan melalui step tahapan berikutnya untuk sukses berikutnya. Makanya kenapa di antara mukjizat Al-Quran itu ketika berbicara tentang keluarga, ada satu nabi yang di dalam Quran yang dikesankan seolah-olah nabi itu nggak punya umat. Padahal semua nabi punya umat. Faba'atsna likulli ummatin rasulah. Kami utus tiap-tiap nabi itu ada umatnya kan gitu. Tapi ada nabi yang dikesankan seolah-olah nggak ada umat. Itu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kalau kita lihat itu dialognya selalu dengan anaknya, dengan kenapa ini kok nggak ada umatnya sih? Disitulah ternyata seolah-olah Allah ingin memberitahu bahwa perkara menjadi ayah itu bukan perkara sepele. Sampai disimbolkan dengan seorang Nabi Yakub yang dia menjalankan peran sebagai ayah aja. Tidak umatnya. Dia hanya ngobrol dengan ayah. Jadi Nabi Yakub itu mewakili simbol betapa Quran mengangkat peran ayah itu sampai disosokkan dengan simbol Nabi. Bahwa seorang yang menjadi ayah itu dia memiliki derajat yang tinggi. Bagaimana menjadi pemimpin terbaik dalam keluarganya. Dan itu Nabi Yakub contohnya. Makanya kalau Quran nggak pernah membahas hal yang remeh. Quran itu al-azim, membahas hal-hal yang besar. Sesuatu yang dibahas dalam Al-Quran pasti besar. Gak pernah Quran membahas cara bikin sero asem, cara bikin yang remeh-remeh gitu. Nambah follower, cara bikin konten. Quran gak bikin. Quran tuh bahas yang besar. Ketika bahas tentang peran ayah, seolah-olah pesannya gini, hey, jangan kau berpikir masalah kaya ini masalah remeh. Ini masalah besar. Kalau misalnya para ayah yang menganggap
oh saya sibuk dan umat, saya aktivis dakwah. Justru Ah. engkau lihat betapa ada yang jebol di rumahmu, itu nanti jadi masalah nanti di masa depan. Gitu ya. Makanya mulailah dari batu bata pertama, kita bikin basisnya di keluarga, nanti di masyarakat, baru kita berpikir untuk ke negara daulah itu. Cakep, mantap. Ustadz, pertanyaannya, kami punya 2 anak laki-laki, calon ayah dong. Insya Allah. Nah, calon ayah, dan kita berharap dia akan memilih istri yang pantas untuk kebaikan. Dia akan menjadi ayah. Nah, gimana ngasuh anak laki-laki supaya jadi ayah idaman? Ya, Insya Allah. Ya, Itu. jelas konsep pertama dari Ustadz Fatih selaku Pak Keluarga adalah mendidik anak untuk menjadi sosok laki hebat. Maka yang harus pastikan kita harus punya desain. Nggak mungkin ada mendidik seseorang hebat itu dengan dadakan. Iya. Atau Harus punya ya udahlah desain. ngalir aja Nggak gitu, Iya. nggak boleh ya kan? Harus by design. Hmm. Ya. Karena mendidik yang dadakan bukan jadi pemain hebat, itu mendadak, namanya tahu bulat. Digoreng dadakan. Dadakan. Kalau pemain hebat harus desain. Dan sebenarnya treatment kita lihat bagaimana Rasulullah menjadi Sallallahu alaihi pemimpin di umur 40 tahun menjadi nabi, kan Allah memberikan siroh itu sebagai jawaban. Bahwa siroh yang Rasulullah alami dari awal kelahiran sampai dia menjadi umur 40 tahun, itulah step bagaimana kita harus lalui semua laki-laki agar di umur 40 tahun itu menjadi laki-laki hebat. Oh. Contoh gini, hikmah kenapa di umur 0 sampai 5 tahun Rasulullah itu disusui oleh Halimah. Ya. Itu bukan karena Bunda Aminah itu Nggak susunya bisa, kering. iya, atau nggak bisa Bukan karena menyusui. Bunda Aminah mungkin sibuk karena Iya. wanita karir. Tapi ada kebutuhan dasar di Iya. umur ini yang harus dipenuhi Rasul, yang ada yang belum sempurna diberikan. Satu, kebutuhan akan tender love. Iya. Bagaimana ibu memberikan sentuhan bukan susunya, tapi pelukan. Makanya di zaman dulu orang tuh memberikan hak menyusui karena menyadari bukan susu yang diberikan. Karena adanya sentuhan pelukan, makanya butuh ibu susu. Kalau sekadar susu doang bisa dari Iya. botol selesai. Selesai. Makanya kebutuhan ibu susu itu dipenuhi agar seorang laki-laki belajar tentang kelembutan, karena dia harus menjadikan bagaimana kepemimpinannya itu memberikan ketenangan, tidak membuat orang kabur. Kan dalam Quran ya, laukun tafazun laukun tafazun qalizal lan faddu min haulik. Pada bubar semua. Kalau kamu misalnya Kasar, keras, kabur. bubar. Makanya kepemimpinan seperti itu. Yang kedua, Rasulullah diselamatkan dari bahasa Arab yang rusak. Iya. Umur 5 tahun itu umur pendidikan bahasa. Makanya jangan sampai ada orang tua, maaf ya, di bawah 5 tahun anak laki-lakinya justru didengerin kata-kata dari TikTok, yang nggak penting. Isi kepalanya itu mempengaruhi perilaku dia. Maka Rasulullah dijaga betul 0 sampai 5 tahun di Bani Sa'ad, dijaga isi kepalanya bersih, bahwa isi kepalanya adalah dari bahasa-bahasa yang fasih. Itu yang pertama. Sampai dikembalikan, Rasul ditreatment. Kenapa harus ditreatment dengan menggembala kambing? Kesabaran. Kayak saya tuh sampai bilang gini, Sat, kalau misalnya ada jamaah antum misalnya punya bisnis kambing, kasih ide. Bisnis kambing itu jangan sekadar unsur sekedar makannya doang. Ada unsur pendidikan. Di luar musim kurban dan musim akikah, aja tawarkan, mau nggak belajar menggembala kambing. Setiap anak laki-laki wajib menggembala kambing, karena Rasul mengatakan bahwa setiap Rasul diutus illa nabiin illa ra'al ghanam. Penggembala kambing. Tidaklah seorang nabi diutus menjadi penggembala kambing. Seolah-olah bahasa gini, tidaklah mungkin seorang pemimpin hebat kecuali dulu pernah jadi penggembala kambing. Makanya kenapa anak saya itu kalau ada apa kurban minimal sekali penggembala kambing. Kalau nggak bisa kambing, menggembala hewan. Iya. Hewan-hewan berkerumun, bebek, ayam, apapun dilatih. Karena melatih anak-anak di umur ini, laki-laki dengan menggembala kambing, hewan lainnya, belajarkan tanggung jawab. Benar kan Nabi kan? Jadi kan benar kan Nabi? Benar Nabi ya. Saya menyuruh anak saya menggembala hewan-hewan kayak burung, kucing, miara tiap pagi saat dia bersihin. Harus. Tanggung jawab itu. Makanya apalagi Ketelitian, kambing. iya. Wah, lebih hewan yang paling pas untuk ini memang kambing. Iya. Tapi kalau di rumah kita sulit kambing, Iya, hewan hewan lain. Kan ada tanggung jawab. Kesabaran juga diuji. Nanti kalau ada akhwat yang nanya apa pekerjaanmu, menggembala kambing nggak ada masalah. Kan tinggal bilang kambing aja aku pelihara. Apalagi kamu. Gitu ya, mudah gitu. Baru setelah itu latihan safar. Iya.
bagaimana Rasulullah di umur 8 tahun safar, maka laki-laki nggak pernah safar itu mematikan fungsi kepemimpinan. Malah disuruh Laki-laki itu safar. kecerdasan spasialnya tuh tinggi, Ya. dan itu harus difungsikan. Rasulullah 8 tahun tuh safarnya nggak main-main. Lo luar negeri udah. Itu sudah sampai ke Syam 1300 kilo. Tahun itu loh. Iya, dan itu nggak pakai pesawat, nggak pakai apa, Masya Allah. kendaraan onta. Jadi 1300 kilo Rasulullah sudah melakukan kemandirian, survival di Iya. jalan, Fisiknya udah navigasi, keuji. fisik udah teruji. Laki-laki di umur 8 tahun itu sebenarnya udah safar. Baru nanti magang perang ya Rasul. Nah. Itu sebuah isyarat bahwa laki-laki kalau udah remaja magang. Ya. Magang di cinta Quran, dia Iya. harus belajar misalnya ngeliat Buat magang itu dia nggak berjadi peran utama, dia sekedar kayak Rasul mengutin anak panah, bisa nentengin tas ustaz. Dia magang bersih-bersihin ini. Masya Allah. Laki-laki harus belajar karena tidak bisa mengandalkan, maaf ya, IPK-nya sekian. Nah, itu. Nggak ada lagi zamannya IPK. Karena ketika IPK tinggi tapi minim pengalaman, Nah, itu. bingung dia harus dia jadi mau apa. Makanya kenapa ketika saya bilang anak saya umur sekian tuh umur kamu harus belajar sama Abi. Karena Abi homeschooling ini pengen kamu itu lebih banyak magang. Makanya kadang-kadang misalnya ketemu sama, tadinya saya pengen bawa kemari, tapi dia udah punya planning, Bi aku hari ini programnya ini, dia udah ada jalannya, nggak bisa diganggu. Karena kemarin kita dari Surabaya, dia udah izin, karena kan dia online, yang Betul, ini Ustaz. pertemuannya nggak online. Betul, Ustaz. Dan alhamdulillah Ustaz, saya juga memagangkan anak saya untuk ngisi kajian. Jadi dia bawain infokusnya, dia pasangin, nyeting laptopnya, bawain tasnya, sehingga dia itu udah terbiasa untuk terjun ke lapangan, dan akhirnya karena sering lihat abinya ngisi, akhirnya alhamdulillah Ustaz, doanya antum sekarang udah ngisi. Masya Allah, itu udah luar biasa. Makanya mulai dari magang sampai Rasulullah itu ikut organisasi Hilful Fudul, memberi syarat bahwa bisa melatih sebelum kita hebat nanti diuji di latih keluarga, ujilah di organisasi terdekat dalam lingkup yang paling ringan. Jadi kenapa kalau dia masih jomblo yang nggak punya organisasi itu susah. Susah, dia bagaimana dia bisa mengelola wanita yang ini kalau nggak terlatih gitu ya. Paling nggak ikut organisasi perjombloan, jadi sesama jomblo jadi satu. Itu bikinlah dia komunitas. Jadi Rasulullah tuh begitu, minimal jadi simpatisan kan organisasi Rasulullah. Jadi sebenarnya sejarah sirah nabawiyah itu, kayaknya nanti Masya Allah kalau ketemu Ustadz Faris nih, itu digali lagi sama beliau. Itu kan sebenarnya ada step bagaimana menjadi laki-laki hebat itu memang didesain sama Allah. Begini loh, sejarah nabimu itu begini. Jadi dia tidak diangkat jadi nabi, ujuk-ujuk lagi nyantai-nyantai, tiba-tiba jadi laki hebat. Sampai sejarah hidupnya dari awal kelahiran sampai menjelang diangkat menjadi nabi, itu adalah pembelajaran. Ikuti, telusuri bagaimana beliau semasa kecil sampai beliau nanti dewasanya. Ntar kalau kau diberikan anugerah, kan jalannya sudah ada. Betul. Jalannya tinggal diikutin aja. Iya, polanya udah jelas polanya kok. Sudah jelas. Ikutin aja polanya. Ikutin aja. Dan ini contoh terbaik. Betul. Masya Allah. Jadi by design nih. Ini sekarang pingin anak laki-laki, pingin jadi pemimpin rumah tangga, tapi bergaulnya sama perempuan, make up, belanja, dapur, lekong ini. Aduh, ngambil keputusan pada bingung. Betul. Jadi anak laki-laki tuh gimana ya, nggak kebentuk karakter laki-laki. Makanya kan kenapa Rasulullah walaupun beliau itu tidak punya ayah karena yatim, tapi keayahannya kan nggak berhenti. Itulah kenapa ada figur ayah pertama, ada Al-Haris bin Abdul Uzza As-Sa'di, suami dari Halimah. 5 tahun pertama dilatih bagaimana di alam terbuka, kembalikan kemudian oleh kakeknya, langsung kakeknya membangun. Karena satu yang dijaga dari laki-laki itu, kata kunci laki-laki itu menjadi laki-laki hebat, satu, dia harus dibangun dari kecil rasa pride, rasa bangga jadi laki-laki. Iya, betul. Pride itu dia peroleh dari bagaimana dia memiliki figur. Rasulullah itu didudukkan di kursi kakeknya. Kakeknya itu seorang tokoh, dan ketika duduk situ sudah muncul pride-nya. Dan kakeknya menjaga, dia bilang gini. Jadi ketika ada laki-laki melakukan sesuatu, dia bilang, nggak boleh kayak gitu. Terus ini mama aja, wah itu merusak pride-nya dia. Merusak pride. Pride-nya itu kata kuncinya. Tuh, awas Mi, hati-hati. Dikit-dikit di sini Umi ya. Makanya ketika kakeknya itu kan membangun pride. Kakeknya wafat, pamannya. Jadi estafet mengajaran ke ayah itu, kalau ayah kandung nggak ada, ayah-ayah lain dari sisi yang mahramnya bisa terlibat. Makanya kan
keayahan dalam Islam itu bukan sekedar engkau kepada anak kandungmu, engkau kepada keponakanmu, engkau kepada anak tetanggamu. Rasulullah itu kan menjadi ayah bagi anak kaum muslimin di masa itu. Rasulullah kepada Anas bin Malik, Rasulullah Masya kepada Allah, Jabir, betul. Rasulullah bahkan kepada sepupunya Ali, adalah sosok ayah. Jadi ayah yang kita bangun ini adalah kesadaran bahwa ayah itu mau mulai menyadari bahwa dia harus berperan sebagai ayah bagi anak kandungnya, ayah bagi anak tirinya kalau dia menikahi seorang janda, ayah juga bagi anak kaum muslimin, terutama di kampungnya, tetangganya. Pastikan tetangganya itu, anak-anak tetangganya itu, dia bisa merasakan bahwa kebaikan dari kita. Luar biasa. Umi punya pertanyaan lagi. Nggak akan habis-habis. Iya, terakhir. Ini luar biasa. Ustadz, tadi kan untuk ayah-ayah yang jarang pulang Iya. ya. Selain persepsi itu tadi, persepsi kan dibangun salah satunya dari istri, dari sahabatnya, orang terdekatnya gitu. Nah, kalau ayahnya sendiri untuk membangun persepsi ke anaknya gitu, dalam posisi beliau lagi jauh gitu, apa yang harus dilakukan? Komunikasi kayak apa gitu tadi harus dibangun dengan anak-anaknya? Sebenarnya kan kalau di zaman sekarang tuh medianya itu sangat gampang ya. Sekarang tuh ayah bisa, kan salah satu yang anak pengen tahu adalah bagaimana keadaan tentang ayah. Jadi anak itu yang dibutuhkan dari ayahnya ketika ayah jauh dua. Satu, yaitu ayahnya tahu tentang dirinya. Maka salah satu yang dilakukan oleh beberapa ulama zaman dahulu itu yang mengasis dakwah itu, biasanya kalau dia pergi, istrinya menuliskan laporan perkembangan anaknya yang dia pegang di map. Ketika dibawa di map itu, kemudian ketika dia pulang, dia berdasarkan laporan, misalnya anak pertama, misalnya ketika anak-anak disebutkan, misalnya namanya adalah Salim, namanya Salim ini umur 1,5 tahun, dia hobinya makan kebab. Dia akan menanya gini, Salim, Abi bawa kebab buat kamu. Kok Abi tahu banget sih? Update. Sesimpel itu ya. Iya. Misalnya gini, gimana kabar futsal kamu? Karena Rasul nggak pernah nanya sama anak kecil itu pertanyaan yang membuat anak itu ilfil. Salah satunya pertanyaan, udah makan belum? PR udah belum? Cari, cek hadis, Rasulullah nggak pernah nanya udah makan, PR udah belum. Formal banget. Rasulullah tuh kok nanya gini, selalu hobi. Ya Aba Umair, mafa'lan nugair. Iya. Gimana burung-burung kecilnya? Burung pipit kamu gimana? Karena Rasul tahu dia lagi senang memelihara burung pipit. Update ya, benar. Salah satu yang dia lakukan oleh ayah jarang pulang, dia harus mengupdate tentang anaknya. Anaknya bersantren, harus ada informasi. Misalnya Ustadz Fatih, anak Ustadz nih juara pertama MTQ, misalnya juara ketiga azan. Ketika nelpon itu jangan langsung naik itu, guys. Masya Allah, yang juara 3 lomba azan anak Abi. Iya, Dia rasanya tahu. pasti beda, ya, betul. Kok dia tahu? Kok Abi tahu? Abi, mata Abi itu sudah ada di sana. Abang sering gitu ya. Jadi dia sudah mematok. Jadi dia tahu. Pertanyaan pertama kau pulang itu adalah tadi main futsal gimana, nak? Dia tahu, hobi ditanya. Jadi orang tua harus tahu keadaan. Yang kedua, anak juga bisa mengakses orang tuanya, ayahnya, meskipun salah satunya adalah ayah kalau di story-nya itu fokus pertama sebenarnya berbagi cerita ke anak. Yang kalau misalnya story IG-nya bukan kepada followernya, supaya anaknya itu bisa tahu sekarang lagi di ini nih. Jadi anak tahu, oh Abinya lagi di depan. Karena anak itu salah satu yang membuat dia tetap menjaga jarak mendekat dengan ayahnya. Ketika dia merasa cerita tentang ayahnya itu masih bisa diupdate terus. Abi kamu di mana sekarang? Sekarang lagi ini tuh. Sekarang abiku lagi ini lagi ini. Yang menjadi masalah adalah dia menjadi menyakitkan tuh kalau ditanya sama orang lain nggak tahu. Kamu nggak tahu juga. Sekarang gimana? Itu memang. Nah, itu yang menjadi masalah. Itu yang banyak tuh. Nah karena ayah nggak pernah tahu. Makanya kenapa? Ayah kalau mau pergi kondisikan. Abi mau pergi selama 2 pekan. Abi agendanya ada di ini, ada di ini. Nanti kalau dari sana Abi akan hubungi kamu. Itu membuat dia merasa bahwa dia menjadi bagian penting dan dihargai. Jadi nanti ketika orang nanya sama dia bisa jawab. Dan dia menjawab itu bangga. Yang dia masa anak kan nggak tahu, nggak pernah ngomong. Dan bapaknya ditanya juga gimana, anak? Gua juga nggak tahu. Nah, jadi sama-sama nggak mau tahu, saat ya Allah, sedih banget. Jadi masalah itu. Aduh, serem ya. Bapak dan gitu nih ditanya, gimana anak gimana sekarang? Tahu saya sekarang kelas berapa ya? Nah, itu sama. Astagfirullah. Sampai nggak tahu itu bahaya itu. Menyakitkan karena gini. Selama ini banyak orang merasakan ada tren istilah toxic parent. Ortu yang kasar, walaupun berapa kali dalam kajian saya ingatkan kajian tentang toxic parent itu adalah tentang ortu ke anak.
setiap anak jangan pernah membahas ini, kalau enggak nanti jadi anak durhaka. Karena sering sekarang anak itu ketika ada materi parenting, dia merefleksikannya ke orang tua tuh nggak boleh. Bapak saya nih, pantesan itu nggak boleh. Selalu dalam bahasan parenting, posisikan diri kita sebagai orang tua dan calon orang tua. Jangan pernah posisikan sebagai anak yang pernah disakiti, jangan. Kalau enggak, dia akan menyalahkan, kecuali merefleksikan dalam rangka untuk kita mencari ibroh. Bukan dalam rangka gini, oh pantesan nih bapak saya nih. Iya, mengkaitkan nih. Itu membuat nanti akhirnya jadi durhaka. Maka ada berapa kali kajian, penting buat jomblo-jomblo ikut kajian, parenting, agar posisikan diri calon orang tua, itu penting. Nah, ketika kita bahas toxic parenting, banyak menyangka toxic itu sekedar orang tua kasar. Iya. Benar nggak? Toxic itu banyak macam. Di antara toxic yang tanpa sadar menyakiti adalah yaitu ketika ortu mengabaikan. Disebut unwanted children, neglected children. Yaitu ketika anak merasa nggak tahu, aku nggak pernah diperhatiin. Kenapa? Jadi menyakitkan anak tuh bukan kata-kata kasar, diabaikan juga menyakitkan. Kalau istilah anak muda zaman now, kacang tuh gurih, dikacangin perih. Dikacangin perih, betul. Makanya ketika dikacangin, nggak diperhatiin, itu menyakitkan. Itu. Dan itu efeknya dahsyat, bisa kemana-mana dia. Makanya kenapa orang tua itu merasa, ayah nggak pernah kata sama kamu, kenapa sih kamu merasa ayah itu nggak sayang sama kamu? Ingat, menyakitkan itu bukan dengan kata-kata tadi. Makanya Allah dalam sebuah hadis, ketika marah kepada semua hamba, bukan dengan cara dihukum saja, diabaikan di akhirat, termasuk bentuk dari cara Allah untuk memberitahu bahwa engkau dihukum dengan hal yang buruk. Jadi memang menyakitkan. Makanya jadi jangan berpikir bahwa sampai nggak tahu anak kelas berapa, itu menyakitkan bagi anak. Itu luar biasa. Makanya penting ya, kenapa setiap kita ini harus bekerja sama. Makanya salah satu peran istri itu, kalau suaminya sibuk, memberitahu hal terbaru, update, misalnya nanti bahan suami untuk ngomong ketika pulang, atau ketika ditelepon gitu, misalnya ada sesuatu. Itu jadi kerjasama. Jadi istri pun jangan pernah bangga kalau anak tuh benci sama bapaknya, seolah pro sama dia. Jangan. Puas. Ada temen gitu. Ada temen ngemusuhin bapak lu. Aduh. Karena ketika seorang anak benci ayahnya dan istri merasa puas, dua yang akan terjadi, dan ini tanggung jawab dari si ibu. Satu, si anak akan durhaka sama ayahnya dan itu disetujui sama ibunya, berarti itu nggak boleh. Persekongkolan untuk durhaka. Yang kedua adalah akan melukai jiwa, dan setiap penyimpangan perilaku anak karena kebencian ayahnya, itu jangan merasa bahwa ibu itu merasa menang, justru ibu yang seperti ini, ibu yang zalim. Makanya adab bahkan dalam bercerai saja dalam Quran, ketika hubungan pernikahan selesai, Allah masih perhatian memberikan adab. Adab suami dan istri yang setelah berpisah, sampai disebutkan oleh Allah, wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan di antara kalian, agar pembicaraan kalian setelah bercerai selesai itu tetap, jangan kalian malah mengungkit-ungkit hal yang buruk, sampai mengatakan mama ini korban bapak, karena ketika itu terjadi, sejatinya anak itu terluka. Tidak ada satu anak pun yang nyaman gitu ketika bapak atau ibunya yang kandung itu dijelek-jelekan, gak nyaman. Walaupun yang cerita ibu kandungnya. Ibu kandungnya, dia berada dalam kondisi benci sama orang tua itu kan gak enak. Masa iya kita benci sama orang darah daging kita? Kita nih berasal dari darah kita, kita ada di situ. Dan kita membencinya kan nggak mungkin. Dan makanya jangan membuat anak kita benci. Dan ini yang sulit, dan ini yang banyak. Begitu cerai, ibu itu ngeracunin anaknya bahwa kamu itu adalah warisan dari bapakmu. Sifatmu ini mirip kayak bapakmu. Nah itu yang buat anak itu drop. Itu yang makanya kenapa beberapa orang berhasil diselamatkan untuk keluar dari luka pengasuhan itu salah satu anugerah ya. Dia bisa keluar dari bayang-bayang kebencian terhadap orang tuanya. Tapi ketika banyak orang yang akhirnya sampai mengalami kemarahan berkepanjangan, maka itu muhasabah bersama, khususnya para orang tua. Sekali lagi, karena Ana juga banyak menangani kasus-kasus ini, Ana selalu mengingatkan, perceraian itu memang bukan sekedar urusan kita dan pasangan kita yang selesai. Ada anak yang harus diurus sampai masa depan. Di antaranya jangan meninggalkan bekas luka pada dirinya. Di antaranya adalah ketika kita tanpa sadar menorehkan kebencian kepada ayahnya atau kepada ibunya.
Nih, ini Masya Allah, ini belum makan beliau loh. Ini ngobrol dari tadi, kita udah nyambut beliau ke sini, tapi belum makan. Belum minum juga. Belum minum juga. Kasihkan ngobrol, Sat. Ini udah Sat. kenyang. Aduh, ampun, Sat. Ampun, ini mau nyiapin makanan malah, Sat. Udah kenyang. Ya Allah. Ngobrol mantul. Waduh. Teman-teman, nanti kita lanjutin lagi. Insya Allah ada sesi berikutnya ya. Tetap di sini dan jangan lupa di-share ya. Di-share dan kemudian follow Instagram guru kita juga, Ustadz Bendri. Dan teman-teman ikuti kajian beliau dimanapun. Ya, ketemu lagi nanti sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, wakafnya mereka berdua teman-teman udah jadi seperti ini. Masya Allah, ini Ini dia. wakafnya antum yang antum bilang Ustadz ada sedikit titipan. Mudah-mudahan buat rumah saya di sana nanti Ustadz. Haji, ini amanahnya antum, amanahnya Mbak Dini. Saya nggak mau kecewain amanahnya Dewi, amanah teman-teman seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah jadi. Dan Masya Allah, bulan ini udah terima santri. Jadi bayangin mereka bacain Quran buat antum terus. Masya Allah, aku ini Masya Allah. Ih, Mbak Dini nangis beneran. Ini bukan rekayasa lo ya, bukan Mbak Dini ya. nangis beneran.